Saudara-saudari, salah satu kalimat sapaan yang selalu diucapkan oleh mereka yang berada di sektor layanan publik adalah, "Apa yang bisa saya bantu?" Kita biasa mendengar sapaan tersebut di bank, di hotel, di pusat belanja, dan lain-lain. Terlepas dari kenyataan bahwa petugas tersebut mengucapkan itu hanya sebagai kewajiban kerja belaka, kita dapat melihat bahwa di dalam kalimat tersebut terkandung satu maksud yang mulia, yaitu ada kesediaan untuk memberikan bantuan, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada kesanggupan untuk bersusah payah demi kepentingan orang lain. Pendek kata bahwa kehadiran petugas tersebut adalah untuk membantu. Nah, bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, bagi orang yang sedang kebingungan, bagi mereka yang tidak tahu bagaimana mengurus ini dan itu, tentu pertanyaan, apa yang bisa saya bantu, ini akan sangat berarti. Apalagi jika hal itu dilakukan dengan ketulusan dan dijadikan sebagai prinsip kebaikan. Bukan hanya untuk petugas layanan publik, tetapi bagi kita semua. Nah, untuk lebih memahami hal ini dari sudut pandang iman Kristen, mari saya mengajak kita untuk membaca Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara-saudari, secara khusus mari kita perhatikan pertanyaan Yesus kepada Bartimeus si buta ini. Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sekilas pertanyaan ini sama seperti yang diucapkan para petugas layanan publik. Tetapi jika kita teliti, maka apa yang diungkapkan Tuhan Yesus mempunyai makna yang lebih mendalam. Lebih dari sekedar basa-basi. Ini lebih dari sekedar tugas atau sopan santun. Mari kita lihat beberapa poin berikut ini. Yang pertama, fokus pertanyaan tersebut adalah kepentingan atau kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri. Jelas sekali tadi dalam ayat 48 kita baca bahwa Yesus berkata, "Panggillah dia." Ini memperlihatkan bagaimana Yesus ini adalah orang yang selalu peka, selalu mendengar, melihat kebutuhan-kebutuhan di sekitarnya. Ada inisiatif, ada sikap proaktif. Tuhan Yesus tidak menunggu, tetapi Dia memanggil. Saudara-saudari, orang yang suka membantu, tentu dia tidak akan menunggu untuk dimohon-mohon, melainkan dia akan proaktif. Dia akan mendatangi dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Lalu yang kedua, saudara-saudari, Tuhan Yesus menyadari bahwa keberadaannya itu adalah untuk membantu. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak menghindari mereka yang membutuhkannya.
Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, miskin, lapar, difabel, dan lain-lain. Boleh dikatakan bahwa dibanding berkumpul dengan para pembesar pejabat, Yesus lebih banyak berada bersama kaum miskin lemah. Nah, saudara-saudari, orang yang suka membantu, yang sadar bahwa keberadaannya adalah untuk berbuat kebaikan bagi orang lain, tentu seperti Tuhan Yesus. Dia akan lebih suka berkumpul, berada, beraktivitas, dan bekerja mencurahkan pikiran, tenaga, dan sumber daya untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Yang ketiga, saudara-saudari, tidak ada upah atau imbalan yang didapat. Yang ada justru banyak pengorbanan. Makin sedikit waktu untuk diri sendiri, makin berkurang kesenangan dan kemewahan, pengorbanan harta benda, dan yang terutama adalah bahwa hidup bagi sesama ini tidak akan memberikan kepada kita ketenaran, prestasi, kesuksesan, dan lain-lain. Satu-satunya upahnya adalah jika orang lain bahagia. Jika orang yang dilayani dipulihkan, disenangkan. Itulah upahnya. Maka jelas tidak banyak orang, bahkan pengikut Kristus, yang berani untuk masuk wilayah ini. Menjadi orang percaya, menjadi kaum beriman, iya. Tetapi meneladani Yesus, hidup memberi bagi sesama, hidup untuk membantu sesama, mendedikasikan diri bagi kebutuhan dan kepentingan orang lain, oh jangan dulu. Atau ya sekali-sekali bolehlah. Tetapi menjadikan itu sebagai prinsip, sebagai misi hidup, belum. Sementara saudara-saudari, panggilan hidup tertinggi kaum beriman itu adalah untuk mengasihi Tuhan dan sesama, yang mengejawanta dalam prinsip hidup, memberi, menolong, hadir bagi penderitaan orang lain. Sebagai pengikut Yesus, Petrus dan Yohanes sudah melakukannya. Murid-murid yang lain juga sudah. Lalu bagaimana dengan kita? Biarlah spiritualitas Kristus, kepekaannya untuk mendengar, melihat, dan membantu sesama juga kita hidupi di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.